Halo guys, dan perjalanan kali ini kita mulai dari Malaysia. Karena dari Pekanbaru kita nggak buka kamera, dan di sini kita baru buka kameranya teman-teman. Jadi jangan heran, kita akan berangkat hari ini dari Malaysia menuju Brunei Darussalam. Dan bagi teman-teman jangan heran juga, kita berangkat bersama jamaah Malaysia dan kita akan ngobrol bersama mereka. Yuk. Ya teman-teman, kita udah sampai di bandara Malaysia dan kita pengen masuk check in dulu. Kita pakai masker karena saat ini sedang viral-viralnya virus corona. Paspor udah, HP udah, tas 2, tripod oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di Brunei Darussalam bersama pasukan Pondok Sijangkang ya. Jangan lupa kunjungi pondok kita, Pondok Sijangkang di Kelang, Selangor. Kita dari Pekanbaru, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia, Indonesia. Apa rasa datang ke Brunei? Rasa macam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, dan kita udah sampai di bandara Brunei Darussalam. Insyaallah perjalanan yang cukup jauh karena kita menempuh jarak dan waktu itu 2 jaman lah. 2 jam perjalanannya. 2 jam lebih. Wah, ini kayak dari Pekanbaru ke Kalimantan. Ya bro ya. Lebih kurang ya. Pekanbaru Jakarta lebih dikit lagi. Nah gitu. Jakarta kan 2 jam. Jadi di perjalanan tadi kita juga ada sedikit kendala ya. Kita ditanya-tanya juga masalah koper karena kita di sini ada tim yang jualan juga, ada tim yang ngerekam juga. Nah, jadi alhamdulillah lah, dimudahkan Allah dan nggak terlalu ribet. Tadi kita sekarang akan menuju hostel di Brunei Darussalam yang udah kita persiapkan dari Malaysia. Dan Mona harus kenalin, ini namanya Ustadz Aziz dan beliau adalah pendiri dari Pondok Sijangkang Malaysia. Dan sepertinya ini adalah bus kita teman-teman, tuh yang lewat tadi. Kita di Brunei Darussalam alhamdulillah dapat fasilitas hotel dan bus di sini dengan harga yang alhamdulillah lah. Soalnya di sini kita udah menggunakan dolar teman-teman, jadi biayanya itu kalau di rupiah kan itu 10 kali lipat. Kalau di ringgit Malaysia itu 3 kali lipat. Jadi sini itu uangnya lebih mahal. Padahal biaya cetaknya kalau misalnya kita bandingkan itu biaya cetaknya itu hampir sama lah, sama-sama kertas. Jadi kita harus beralih ke dinar dan dirham kayaknya nih. Dan kita masuk ke busnya. Partai anak muda. Yang merasa muda di Pada itu. Sebelum saya bercakap lebih jauh lagi, sebelumnya saya perkenalkan diri ya. Ya, boleh. Orang-orang tua tak kenal, Dan beliau yang di depan adalah orang Indonesia yang kerja di Brunei Darussalam. Beliau keturunan orang Medan, orang Batak. Dan beliau jadi tour guide kita selama di Brunei Darussalam. Dan beliau memang orangnya asik. Dan uniknya Brunei Darussalam teman-teman semuanya, Brunei ini tampak seperti kota yang sangat tertata, sangat rapi. Sampai detik ini, detik Mona sampai baru turun dari bandara, belum ada Mona lihat orang yang pakai motor. Saking negara ini kayanya.
Dan yuhu, kita udah sampai di tempat makannya orang-orang Brunei Darussalam. Dan kayaknya nggak lazim kalau kita misalnya datang ke sebuah negara, kita nggak cobain makanan-makanannya. Ayo kita lihat apa aja yang ada di Brunei Darussalam. Dan lucunya teman-teman, saking bingungnya kita milih makanan, pada akhirnya kita makan bakso yang udah ada di Indonesia. Karena harga di sini emang mahal-mahal. Dan emang kita awalnya kebingungan sih, pada akhirnya ya udah bakso aja gitu. Dan selesai kita makan, kita pengen ke Museum Brunei Darussalam. Dan di sana akan menceritakan bagaimana kisah kerajaan ini bisa berdiri, kesultanannya dan lain sebagainya. Teman-teman harus ikutin video ini seterusnya. Yuk. Boleh. Nah, tadi kita udah jumpa jemaah Indonesia di sana teman-teman. Dan kita pengen ke museum sana. Cuman di Brunei ini uniknya itu di Brunei kita kayak kalau di Indonesia kan menyeberang itu kan terserah gitu. Kita pengen nyebrang lewat sini bisa ke sana karena dia dekat kan. Tapi di Brunei ini kita kayak harus mematuhi peraturan yang udah ada gitu. Udah disediakan jalur untuk pejalan kaki, maka kita harus lewat sana gitu. Jadi kita muter lagi. Hah? Langsung lah? Iya, langsung lah. Tak ada mobil kok. Kita paham lah. Nah, kita lihat sini. Tuh, Jalan kan. kaki dong, jalan kaki boleh. Tekan itu dulu tadi. Paham lah. Makanya mobil-mobil terus. Oh, Masya Allah. kamu tadi ya mesti tekan ini nih. Nah, tuh masih tekan tuh. Tak bawa tuh. Biar nak nyebrang. Langsung main lagi aja. Nah, ini adalah museum. Di dalamnya ada cerita-cerita tentang bagaimana perjalanan sejarah Brunei ini. Dari kesultanannya, dari sejarah dia bisa berdiri kerajaan seperti ini. Dan ini adalah penampakan di dalam ruangan. Insya Allah ya. Jadi kita udah masuk ke dalam sana. Kita lihat gimana sejarah dari sultan-sultan sebelum sultan yang hari ini menduduki Brunei Darussalam. Dan pada akhirnya nanti kerajaan ini juga akan dilanjutkan oleh putra dari sultan yang sekarang. Insya Allah. Nah, jadi tadi di atas itu kita nggak bisa ngambil gambar karena peraturan di sini itu emang nggak boleh bawa kamera ataupun bawa HP karena nggak tahu apa privasi apa di dalam itu. Dan kalau di luar sini dibolehkan, tapi yang bisa kita lihat ya turun ini teman-teman, kayak tameng-tameng doang, kayak payung-payung, kereta dan sebagainya. Kalau di sana tuh kayak sejarah-sejarahnya. Mungkin kalau misalnya kita boleh bawa kamera, kita rekam, nggak surprise lagi untuk orang-orang yang belum pernah kesini kan. Makanya tidak diperbolehkan bawa kamera. Kayak seperti itu. Ya, Raja Arab. Keren ya. Dapat angin. Nah, ini dia. Ting. Kita pencet, kita tunggu, baru boleh lalu. Nah, karena perjalanan kali ini dalam safari dakwah Ustaz Abdul Somad di Brunei Darussalam, setelah ini kita akan mengunjungi tempat pertama Ustaz Abdul Somad akan disambut di Brunei Darussalam, dan kita akan berjumpa langsung dengan Ustaz Abdul Somad. Dan akhirnya kita berjumpa dengan Ustaz Abdul Somad. Namun di tempat ini Mona nggak banyak ngambil video karena di sana isinya orang-orang yang penting dan suasananya itu sangat amat ramai. Jadi Mona nggak ambil video dan kita jalan-jalan lagi ke masjid di sekitaran Brunei Darussalam, dan ini keren banget. Coba lihat deh.
Allah. Masjid Omar ya? Ya, Masjid Omar Ali Syaifuddin. Masjid Ali Omar Syaifuddin. Masjid Omar Ali Syaifuddin. Ya Allah. Ini gerbangnya. Jadi kalau bisa masuk sini, ini udah kayak istana kalau teman-teman. Kalau di apa? Siak itu nih istana Siaknya. Ya, gerbangnya gede, besar. Nah, besar lah. Kita cakap Melayu lah sini. Insyaallah tuh. Oh, insyaallah, Allah ya Karim. Insyaallah, masyaallah. Di situ ambil wudunya. Kita ikut Ustaz Fajri Ansalo. Kayaknya Ustaz Fajri tengok air. Karena masjid ini juga di sampingnya tuh kayak ada air derasan, sungai kah, laut kah, saya tak tahu, tapi kayaknya sungai ini. Panas sekali ya. Sekarang sekitar pukul 1. Tengok teman-teman. Insyaallah ada kapal. Kapal asli ke? Oh, tidak asli. Tandas jemaah lelaki. Oh, dia punya WC di bawah. Tandas itu apa, Bang? Toilet. Cantik lah. InsyaAllah. Bila nak jalan lagi, kita dapat jumpa sisi lain dari masjid. Tadi kita datang dari depan sana, sekarang kita dari sisi kiri masjid. InsyaAllah. Panas. Sudah, kita coba ambil wudhu aja dulu, sholat jamak zuhur dan asar. Insyaallah setelah ini kita ke hotel dan kita tengoklah hotelnya macam mana. Kita review hotelnya sebentar dan kita istirahat. Dan besok pagi kita berangkat jam 3 subuh. Insyaallah. Panas kan, Cik? Dan teman-teman harus lihat bagaimana indahnya dalam masjid ini, Masjid Ali Omar Brunei Darussalam. Mana nggak perlu jelasin, tapi teman-teman lihat aja. Dia bagi eskalator, tak tahu untuk apa, tapi mungkin untuk orang-orang penting. Pastilah Bilal pun memang orang pentingnya ada eskalator, dan sini ada pendingin ruangan, dan sependingin ruangan, nggak tahu juga. Di mimbarnya, masya Allah, mimbarnya gede banget teman-teman. Di Indonesia kayaknya nggak kayak gini sih. Di Indonesia tuh kebanyakan ya nempel ke bagian ini atas masjid.
tepian sungai di Brunei Darussalam. Ya Allah, hampir sama dengan Sungai Siak, cuman di sini nggak terlalu nggak terlalu jelek lah airnya, masih bisa kita lihat nih teman-teman, dia agak kuning jernih gitulah. Kalau di Pekanbaru Riau itu udah oranye kayak berkarat gitu. Dan kita nggak pergi kayaknya karena panas. Ini rombongan dari Malaysia berangkat. Dan akhirnya kita naik kapal juga, karena memang kapalnya udah dipesan teman-teman, satu kapal ini untuk rombongan kita. Walaupun tinggal di kampung air, satu orang ini keretanya mobilnya parkir di jalan. Jadi kita kayak pengen keliling daerah sungai atau laut ini, juga melintasi kerajaan Brunei Darussalam. Bisa lihat bagaimana pemandangan di sini Brunei, tepian laut Brunei. Ya Allah. Jadi sini disediakan ini dari objek wisata teman-teman. Jadi dulu Brunei itu di sana rumah-rumah mengapung, dan sekarang setelah dia merdeka dan berkembang, Brunei berada sekarang di sini, dan rakyat yang di sana itu masih tetap pengen di sana. Nah, jadi ada dua wilayah yang bisa dikatakan masih Brunei tapi berbeda gitu, berbeza. Nah, Masya Allah, keren ya. Dan Mona pengen bawa teman-teman semuanya ke satu masjid yang super duper keren dari yang tadi. Dan mungkin nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Teman-teman bisa lihat video ini aja. Wow. Hari pertama kita di Brunei dan akan menyambut maghrib. Belum ada tidur yang sempurna hari ini teman-teman, karena tadi malam ketika kita berangkat ke Brunei itu kita nggak tidur sempurna karena jam 2 subuh kita harus bangun dan berangkat ke bandara. Sampai sekarang belum ada tidur yang sempurna. Tidur terbangun lagi. Dan kita nunggu maghrib dulu, kita pengen jamak maghrib ke Isya. Masjidnya luar biasa lah,
sedikit mengobati rasa lelah hari ini. Tapi memang diakui lah masjid-masjid di sini emang luar biasa cantik. Teman-teman bisa lihat di sini ada air mancur. Di sini juga cantik. Kayak apa? Kalau di Bandung apa namanya? Yang safe Pemuda Hijrah. Nah, masjidnya Ustaz Hanan Attaqi. Loh, keren. Wow, ini lebih besar lagi. Ya Karim. Ini kan mantap lagi kolam renang. Kita coba lihat lagi masjid ini. Kita lihat kayak mana, penasaran bagian dalamnya gimana, cuman mana masih pakai sepatu nih teman-teman. Wow, nih udah kayak terowongan lagi. Oh, naik ke atas, udah tangga. Kita nanti coba naik ke atas, mau tunjukin gimana masjid ini. Nama masjidnya adalah apa sih masjidnya ini? Kita cari tahu masjidnya apa dulu. Pasar malamnya Kota Brunei. Ya, setelah perjalanan yang begitu jauh, yang kita berangkat dari subuh ke bandara, hingga dari pagi kita nggak ada istirahat sampai sore tadi main di masjid. Dan sekarang kita coba cari makan sebelum kita tidur di hotel. Dan teman-teman bisa lihat bagaimana makanan-makanan di Brunei Darussalam. Nah, kayak gini nih. Masih ada ayam juga, masih ada bubur, masih ada bakso dan lain sebagainya. Ini adalah pasar malamnya, ibaratnya pasar malamnya Brunei Darussalam. Dan teman-teman bisa lihat makanan-makanan apa aja yang ada di sini. Enak sih, tapi harganya wow, RM1, tapi bukan ringgit Malaysia, ringgit Brunei Darussalam. RM1 10.000. Jadi ya cukup mahal ya, tapi oke lah. Ini apa bang? Cucur udang. Udang tepung. Udang bukan. Yang udang macam udang rambat, tapi kami campur tepung. Kayak cabai ya. Yang ini dapat Berapa? RM1. Oh, RM1. Ya gitu deh teman-teman. Mana coba tanya dulu, terus ya udah bang, makasih gitu. Tapi memang Mona pengen bangun komunikasi di sini. Ya yang paling enak tuh ya ngobrol sama pedagang-pedagang sini, lebih ramah. Tapi orang-orang Brunei semua ramah-ramah loh teman-teman. Bisa dicoba, bisa ajak bicara, dan mereka itu orangnya santai. Ya, pokoknya kita keliling. Pada akhirnya kita beli ayam, apa sih namanya, nasi lemak mungkin ya, dan martabak untuk makan di hotel. Enak sih makanan di sini. Martabak.
Dan berakhir pula lah perjalanan kita di Brunei Darussalam 1 harian di negara Brunei. Dan sebelum video ini ditutup, Mona pengen ngasih satu video. Yang ini videonya direkam setelah 1 hari di Brunei, berarti pagi harinya besoknya. Dan Mona sedang berada di depan kerajaan Brunei Darussalam. Teman-teman pasti penasaran nih. Yuk kita lihat gimana. Dan oke, kita sampai di depan kerajaan Brunei Darussalam. Insyaallah. Nah, ini lambang dari mana negara Brunei, teman-teman. Jadi ini enggak dibuka karena memang tidak untuk umum. Kita cuma bisa foto di bagian depannya. Tapi setiap hari raya dia selalu buka 3 hari. Hari Raya Idul Fitri, kerajaan buka pagar dan rakyat dapat bertemu langsung dan dapat bersalaman langsung bersama Sultan, insyaallah. Keren. Kita kawai dengan bagi Cina. Da